Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas Matematika SMP kelas 9 bab 3 transformasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kegiatan 3.4 yaitu dilatasi. Pada pembahasan video sebelumnya, kita sudah membahas transformasi refleksi, translasi, dan rotasi yang menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Namun, dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Dilatasi merupakan jenis transformasi yang mengubah ukuran benda aslinya, apakah itu diperkecil atau diperbesar. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala yang disimbolkan sebagai K kecil. Nah, jika faktor skala lebih besar dari 1 atau K lebih besar 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam perbesaran. Namun, jika faktor skala nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau ditulis 0 lebih kecil K lebih kecil 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam perkecilan. Perhatikan, jika suatu koordinat X, Y didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasi di titik asal O 0,0, maka akan menghasilkan koordinat Kx, Ky, atau dapat ditulis koordinat X, Y akan menghasilkan bayangan K kali X, K kali Y. Selanjutnya, jika suatu koordinat X, Y didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasi di titik P dengan koordinat A, B, maka akan menghasilkan koordinat K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B. Atau dapat ditulis koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik P, A, B dengan faktor skala K, maka menghasilkan bayangan buka kurung K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B. Nah, agar lebih memahami cara menentukan koordinat bayangan dari hasil transformasi dilatasi, maka kita akan membahas beberapa contoh berikut. Contoh 1, kita akan membahas dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal. Soalnya, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing titik A koordinatnya 1,3, titik B koordinatnya 2,3, dan titik C koordinatnya 2,1. Pertanyaannya, gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat dilatasi di titik asal O 0,0. Alternatif penyelesaian, pertama-tama kita buat dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita gambarkan segitiga ABC di mana titik A 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3 sehingga titik A terletak di sini. Kemudian titik B 2,3 berarti X-nya 2, Y-nya 3. Titiknya terletak di sini, titik B. Kemudian titik C, koordinatnya 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Titiknya terletak di posisi ini. Setelah itu kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Maka terbentuklah segitiga ABC. Selanjutnya kita cari bayangan dari segitiga ABC yang didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 3
dengan pusat dilatasi titik asal yaitu O0,0, sehingga rumus yang kita gunakan adalah koordinat X, Y menghasilkan bayangan K kali X, K kali Y. Langsung saja kita ambil titik A dengan koordinat 1,3, maka bayangannya perhatikan. Di sini K adalah faktor skala dikalikan dengan X. K nilainya adalah 3 kali X nilainya 1. Sehingga di sini kita tulis 3 kali 1, K kali Y, faktor skalanya adalah 3 kali Y, Y-nya juga 3. Sehingga di sini kita tulis 3 kali 3. Maka A aksennya 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya 9. A aksen 3,9. Kemudian titik A aksen ini kita gambarkan pada koordinat kartesius. 3,9 berarti X-nya 3, Y-nya 9. Sehingga titik itu terletak di posisi ini. Nah, titik koordinat A aksen ini didilatasikan dari pusat dilatasi O0,0 dengan faktor skala 3. Artinya di sini ada 3 kali perbesaran. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk titik B dengan koordinat 2,3, bayangannya B aksen K kali X, K-nya adalah 3, X-nya adalah 2. Berarti di sini 3 kali 2, K kali Y, K-nya 3, Y-nya 3. Berarti di sini 3 kali 3. 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti B aksennya adalah 6,9. Titik B aksen ini kemudian kita gambarkan. X-nya 6, kemudian Y-nya 9. Sehingga titiknya terletak di posisi ini. B aksen ini didilatasikan dari titik pusat O0,0 dengan faktor skala K sama dengan 3. Artinya terjadi 3 kali perbesaran. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk titik C dengan koordinat 2,1, bayangannya C aksen K kali X, K-nya 3, X-nya 2, berarti 3 kali 2, K kali Y, K-nya 3, Y-nya 1. Sehingga di sini 3 kali 1. 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 1 hasilnya 3. Sehingga C aksen koordinatnya adalah 6,3. Titik C aksen kemudian kita gambarkan. 6,3 berarti X-nya 6, Y-nya 3. Sini sehingga titiknya terletak di posisi ini. Nah, titik C aksen ini didilatasikan dari titik pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 3. Artinya terjadi 3 kali perbesaran, yaitu 1, 2, 3. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik koordinat, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, maka kemudian kita hubungkan saja antara titik A aksen dengan B aksen, kemudian B aksen dengan C aksen, dan C aksen ke A aksen. Maka terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan perbesaran dari segitiga ABC dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat dilatasi titik asal O0,0. Selanjutnya kita masuk pada contoh kedua. Pada contoh kedua ini kita akan membahas dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik P. Soalnya persegi panjang KLMN berkoordinat di titik K 2,0, titik L 3,0, titik M 3,2, dan titik N 2,2. Persegi panjang yang dimaksud adalah persegi panjang ini, yaitu persegi panjang KLMN. Pertanyaannya, tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi di titik P 1,4
Perhatikan titik P yang merupakan pusat dilatasi 1,4 dan faktor skalanya adalah 2. Alternatif penyelesaian. Dari soal kita ketahui bahwa titik pusat dilatasi yaitu P A, B sama dengan P 1,4. Sehingga A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Kemudian kita ketahui juga faktor skalanya adalah 2. Rumus yang kita gunakan untuk dilatasi ini adalah X, Y menghasilkan bayangan buka kurung K kali dalam kurung X kurang A tambah A, K kali dalam kurung Y kurang B tambah B tutup kurung. Langsung saja kita cari titik K dengan koordinat 2,0, maka bayangannya K aksen, perhatikan faktor skalanya adalah 2, maka di sini kita tulis 2 kali X kurang A. X-nya di sini adalah 2, A-nya adalah 1. Berarti kita tulis di sini 2 kurang 1 tambah A. A-nya 1, berarti tambah 1, K-nya adalah 2 kali Y kurang B. Y-nya adalah 0, B-nya adalah 4. Sehingga di sini kita tulis 0 kurang 4 tambah B-nya adalah 4, tambah 4. K aksen 2 kurang 1 hasilnya 1, dikalikan 2 hasilnya 2, kemudian ditambahkan 1 hasilnya 3. Kita tulis di sini 3, 0 kurang 4 hasilnya min 4 kali 2 hasilnya min 8 tambah 4 hasilnya min 4. Kita tulis di sini min 4. Kita peroleh K aksennya koordinatnya adalah 3, min 4. Kemudian kita gambarkan titik K aksennya 3, min 4, X-nya 3, Y-nya min 4. Sehingga titik koordinatnya ada di posisi ini. Nah, titik ini didilatasikan dari titik pusat dilatasi P 1,4 dengan faktor skala 2, artinya terjadi 2 kali perbesaran. 1, 2. Selanjutnya kita akan mencari bayangan dari titik L dengan koordinat 3,0. Bayangannya adalah L aksen, perhatikan. Faktor skalanya adalah 2, kita tulis di sini 2 kali X kurang A. X-nya di sini 3 kurang A 1, berarti 3 kurang 1. Kemudian tambah A, A-nya di sini 1. Kita tambah 1, K nilainya 2 kali Y kurang B, Y-nya 0 kurang B 4. Di sini kita tulis 0 kurang 4 tambah B-nya 4. Di sini tambah 4. Maka L aksennya 3 kurang 1 hasilnya 2 kali 2 4 tambah 1 hasilnya 5. Kita tulis di sini, 0 kurang 4 hasilnya min 4 kali 2 hasilnya min 8 tambah 4 hasilnya min 4. Kita tulis di sini. Sehingga kita peroleh L aksennya koordinatnya adalah 5, min 4. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. 5, min 4 berarti X-nya 5, Y-nya min 4. Letaknya ada di posisi ini. Nah, titik ini didilatasikan dari pusat dilatasi P 1,4 dengan faktor skala 2, artinya terjadi 2 kali perbesaran. 1, 2. Selanjutnya kita akan mencari bayangan dari titik M, di mana titik M koordinatnya adalah 3,2. Maka bayangannya M aksen, perhatikan K nilainya 2 kali X kurang A. X-nya di sini 3 kurang 1. Kita tulis di sini 3 kurang 1 tambah A, A-nya 1 berarti tambah 1, K nilainya 2 kali Y kurang B. Y nilainya 2 kurang B nilainya 4, berarti 2 kurang 4 tambah B nilainya 4, berarti tambah 4. Maka M aksennya
3 kurang 1 hasilnya 2, kali 2 4, tambah 1 hasilnya 5, kita tulis di sini, koma, 2 kurang 4 hasilnya min 2, kali 2 hasilnya min 4, tambah 4 hasilnya 0, kita tulis di sini. Maka kita peroleh M aksen koordinatnya adalah 5,0. Titik ini kita gambarkan pada diagram Kartesius. 5,0 artinya X-nya 5, Y-nya 0. Sehingga titik M aksen terletak di posisi ini. Titik ini diperoleh dari dilatasi dengan pusat dilatasi 1,4 dan faktor skalanya adalah 2, artinya terjadi 2 kali perbesaran. 1, 2. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari bayangan dari titik N dengan koordinat 2,2. Bayangannya N aksen K nilainya adalah 2 kali X kurang A, X-nya di sini 2, kurang A nilainya 1, berarti 2 kurang 1 tambah A berarti tambah 1, koma, K nilainya 2 kali Y kurang B, Y-nya 2, B-nya 4, berarti 2 kurang 4 tambah B nilainya 4, berarti tambah B. Sehingga N aksennya 2 kurang 1 hasilnya 1, kali 2 hasilnya 2, tambah 1 hasilnya 3. Kita tulis di sini, koma, 2 kurang 4 hasilnya min 2, kali 2 hasilnya min 4, ditambah 4 hasilnya 0. Kita tulis di sini, sehingga kita peroleh koordinat dari N aksen adalah 3,0. Titik ini kita gambarkan pada diagram Kartesius, letaknya ada di posisi 3,0, berarti X-nya 3, Y-nya 0. Letaknya ada di sini. Nah, titik ini diperoleh dari hasil dilatasi dengan pusat dilatasi 1,4 dan faktor skala 2. Artinya terjadi 2 kali perbesaran. Setelah kita peroleh titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen, tinggal kita hubungkan saja antara K aksen dengan L aksen, kemudian L aksen dengan M aksen dengan N aksen, dan N aksen dengan K aksen. Maka kita peroleh persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan hasil dilatasi atau perbesaran dari persegi panjang KLMN dengan pusat dilatasi 1,4 dan faktor skala K sama dengan 2. Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan kegiatan 3.4 dilatasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.